Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya anak-anakku? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Silahkan kalian lihat teman sebangku kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini bersama-sama. Nah anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu. Nah, untuk lebih semangat lagi belajarnya anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah tahu kan lirik lagu dari Sabang sampai Merauke? Baiklah, pinter. Sekarang kita nyanyikan secara bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, apakah ada yang masih ingat pada materi yang sebelumnya yang sudah Ibu berikan tentang apa? Ya betul, tentang siklus air. Ada yang masih ingat apa itu siklus air? Coba. Ya betul, siklus air itu adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Ya masih ingat, bagus. Dan selanjutnya yaitu proses siklus air. Bagaimana terjadinya proses siklus air? Ada yang tahu? Apa? Ya betul. Pertama ada penguapan. Selanjutnya apa lagi? Pengendapan. Bagus. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan apa? Pengembunan. Pinter anak-anak Ibu semua masih ingat ternyata dengan materi yang sebelumnya sudah Ibu berikan kepada kalian. Dan untuk hari ini kita akan belajar di tema 8 di subtema pertama dan pembelajaran ketiga. Begitu anak-anak. Adapun tujuan dari pembelajaran tema 8 ini di pembelajaran ketiga adalah mengidentifikasi teks bacaan yang kalian baca, kemudian mengidentifikasi keragaman budaya bangsa Indonesia, kemudian di sini menunjukkan sikap toleransi antar budaya bangsa Indonesia, begitu. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi jenis-jenis usaha dalam kegiatan masyarakat di Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar kepada kalian dan kalian lihat, coba perhatikan baik-baik apa yang Ibu tampilkan. Gambar apa ini? Apa coba gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar rumah. Rumah apa? Rumah adat. Kira-kira ini rumah adat dari mana ya? Irian Jaya. Betul, ada yang tahu ternyata anak Ibu. Ini adalah rumah adat dari Irian Jaya. Kemudian Ibu akan tampilkan lagi gambar selanjutnya dan kalian perhatikan lagi anak-anak. Gambar apa ini? Coba. Ya, betul. Ini adalah gambar apa? Orang yang sedang menari katanya. Menari apa ini? Ada yang tahu? Menari kecak. Betul sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang menari kecak. Dari mana ada yang tahu asal tarian kecak itu anak-anak?
Ada yang pernah lihat? Iya, dari mana? Betul, dari Bali anak-anak. Ternyata anak-anak ibu di sini sudah pada tahu ya apa yang ibu tampilkan pada gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian silahkan buka buku kalian pada halaman 15, yaitu tentang teks bacaan. Di sana ada yang berjudul Rumah Betang Uluk Palin. Kalian baca secara seksama, kemudian kalian utarakan apa saja yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Begitu ya, isinya tentang apa? Begitu anak-anak. Nah, baiklah. Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, ibu mau tanya, coba apa isi dari teks bacaan yang telah kalian baca? Nah, betul. Rumah Betang atau Rumah Panjang Uluk Palin ini terletak di mana? Di Kapuas Hulu, di Kalimantan Barat. Memiliki panjang 268 meter dengan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah ya. Kemudian pada tahun 2007 dihuni oleh sekitar 500 jiwa. Begitu, dengan kepala keluarga berjumlah 130 kepala keluarga. Ya, kemudian dalam tradisi Dayak ini, rumah betang dan hutan itu adalah bagian terpenting dari semesta kehidupan. Kemudian rumah batang adalah pemersatu juga, begitu untuk suku Dayak itu sendiri. Namun sayangnya pada hari Sabtu tanggal 13 September tahun 2014 di malam hari, rumah betang terbakar begitu. Kemudian masyarakat sangat bersedih kehilangan tempat tinggal mereka. Selain dari itu, masyarakat Kalimantan Barat semuanya juga bersedih dikarenakan kehilangan cagar budaya yang sangat penting. Nah, itu isi dari teks bacaan tadi, betul ya, sesuai dengan yang sudah diutarakan oleh teman kalian. Dari bacaan teks tersebut, kita jadi mengetahui bahwa rumah adat itu adalah termasuk pada keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Tapi bukan hanya rumah adat saja. Coba, ada yang tahu yang termasuk keanekaragaman budaya Indonesia selain dari rumah adat ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Apa tadi? Tarian daerah. Ya, apa lagi? Ada yang tahu? Apa? Ya, betul sekali, pakaian adat. Kemudian kesenian daerah. Ada lagi? Bahasa daerah. Dan masih banyak yang lainnya. Pinter ya, kalian tahu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian menyebutkan beberapa keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, kita harus mengetahui sebagai bangsa Indonesia yang majemuk ya, dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda begitu. Kita harus mempunyai sikap toleransi. Pernah kalian mendengar kata toleransi? Ya, pernah, pastinya pernah ya. Kemudian ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa itu toleransi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Toleransi adalah menghormati. Bagus. Apalagi? Saling menghargai. Betul sekali. Terus apalagi? Tenggang rasa. Bagus. Nah, itu adalah yang disebut dengan sikap toleransi. Kemudian ibu mau tanya, tadi kan kalian sudah mengetahui tuh apa yang disebut dengan toleransi.
Contoh dari sikap toleransi itu sendiri apa kira-kira yang kalian tahu? Contohnya, iya, betul sekali. Ketika ada umat lain yang sedang melaksanakan ibadahnya dan berbeda dengan kita harus menghormati, kita harus menghargai. Bagus. Apalagi contoh lainnya tentang toleransi? Iya, apa tadi? Bagus sekali, yaitu saling membantu dan saling membantu apa tadi? Saling membantu dan bergotong royong walaupun berbeda suku. Bagus sekali. Nah, itulah contoh dari toleransi yang harus kita laksanakan dalam keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, menyambung dari tadi tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, silahkan kalian buka kembali bukunya di halaman 18. Di sana ada teks bacaan yang berjudul tentang keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian membaca tentang teks bacaan tersebut, tolong sebutkan isi dari bacaan tersebut itu tentang apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Isi teks bacaan tersebut yaitu tentang keragaman budaya bangsa Indonesia. Di antaranya ada bahasa daerah seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, kemudian rumah tradisional, kemudian pakaian adat, kesenian daerah, tarian, dan lain-lain. Itulah beberapa contoh dari keanekaragaman budaya Indonesia. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar masyarakatnya. Itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian buka buku paket halaman 24. Di sana ada teks bacaan yang berjudul tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Silahkan kalian pelajari dan baca terlebih dahulu ya. Setelah membaca teks tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan dari isi teks tersebut? Coba sebutkan. Ya, betul sekali. Selain dari keanekaragaman budaya di Indonesia juga memiliki jenis kegiatan usaha produksi sumber daya alam. Bagus sekali, di antaranya yaitu sumber daya alam dari hewan dan kemudian juga jenisnya itu dari tumbuhan. Betul sekali. Itu disebut apa coba? Ya, betul, usaha agraris. Iya, itulah yang disebut dengan usaha agraris. Coba sebutkan contoh dari usaha agraris apa saja? Ada apa saja yang termasuk jenis usaha agraris? Peternakan, betul. Apalagi? Persawahan, ya. Terus? Perkebunan. Apalagi? Perikanan. Bagus sekali, betul itu jawabannya. Termasuk pada jenis usaha agraris. Untuk kemudian ibu mau tanya nih, contoh dari persawahan itu sendiri apa coba? Bagus, contohnya itu apa tadi? Menanam padi di sawah. Terus apalagi contoh dari usaha perkebunan? Perkebunan karet, ya betul sekali. Kemudian kalau contoh usaha dari peternakan? Memelihara sapi, ya apalagi? Domba, apalagi?
ayam. Betul sekali. Kemudian contoh dari usaha perikanan, ada yang tahu? Siapa? Bagus, ya, yaitu budidaya ikan. Seperti ikan apa? Ikan lele, ikan mujair, ikan gurame. Ya, bagus sekali, kalian pintar-pintar anak-anakku. Nah, setelah kalian mempelajari dari keanekaragaman, kemudian toleransi, dan tadi yang terakhir adalah tentang jenis kegiatan usaha, sekarang kalian kerjakan latihan tentang materi tersebut. Bisa kalian buka untuk pengerjaannya di halaman 17. Di sana kalian menjawab pertanyaan dari teks bacaan tentang rumah betang uluk palih, rumah betang uluk palih dan keragaman budaya bangsa masyarakat Indonesia. Untuk kemudian nanti hasil jawabannya kalian bacakan kembali ya. Nanti ibu akan sebutkan nama kalian untuk menjawab pertanyaannya. Begitu, silahkan dikerjakan. Baiklah, sudah selesai kalian mengerjakan. Sudah kalian sebutkan juga jawaban-jawabannya. Ternyata jawaban dari kalian hampir betul semua ya anak-anak. Itu tandanya kalian mulai paham dan menyimak apa yang sudah disampaikan oleh ibu kepada kalian. Nah, untuk selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok, di mana kalian nanti harus berdiskusi dengan kelompok kalian untuk bermain peran, di mana bermain perannya itu tentang toleransi keragaman budaya Indonesia. Jadi silakan nanti kalian bergabung dengan kelompok kalian untuk berdiskusi, dan nanti hasilnya kalian tampilkan di depan kelas bermain perannya ya anak-anak. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dulu dengan teman kelompok kalian. Silahkan untuk menampilkan hasil dari diskusi kalian tentang toleransi keberagaman bangsa Indonesia dengan memerankannya di depan kelas bersama kelompok kalian. Silahkan. Wah, ternyata kalian hebat-hebat ya. Betul sekali, bermain perannya tentang toleransi keberagaman negara Indonesia ini ternyata sudah betul. Apa yang kalian tampilkan adalah menunjukkan sikap dari toleransi keberagaman bangsa negara Indonesia ini, khususnya pada masyarakatnya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah menampilkan perannya di depan kelas. Nah, dari materi hari ini, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Ada yang mau menjawab? Ya, betul. Materi kali ini adalah tentang Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Seperti apa saja tadi? Rumah adat, kemudian bahasa daerah ya, apalagi tentang tarian tradisional, kemudian tentang baju tradisional dan yang lain sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian selain itu, apa saja yang sudah kalian pelajari selain keanekaragaman budaya? Ya, kalian sudah mempelajari tentang sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai antar bangsa di masyarakat Indonesia ini. Kemudian untuk selanjutnya, apa lagi? Ya, betul sekali. Kalian sudah mempelajari tentang jenis kegiatan usaha, khususnya pengolahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti usaha agraris, pengolahan produksi alam untuk pertanian ya, atau persawahan, perkebunan, apalagi?
perikanan. Ya, bagus sekali anak-anakku. Ternyata apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian ingat ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya anak-anak. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih tentang kalian tadi memerankan sikap toleransi. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan, iya bagus. Iya, jadi tahu apa saja ya yang harus dilakukan ketika kita melakukan sikap toleransi tersebut. Bagus sekali ya, itu salah satunya. Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari dulu di rumah, masih di tema 8 subtema 1 untuk pembelajaran keempat ya anak-anak. Pembelajaran keempat kalian pelajari. Nah, sekian dari Ibu. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.